Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri nomor 74 Pernam Rancan, Kecamatan Lembah Masurai, di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Zubaidi SPD SD, dan saya guru kelas 5, Yusi Agustia SP. Kelas 5 beranggotakan 10 orang. Yang pertama ada Eci Parida, kedua Nanda Satria, ketiga Nadia Jessica, yang keempat Nikenda Zaskia, kelima Resti, keenam Sapuan Hadi, 7 Cindy Aulia, 8 Suparjan, 9 Yelsa Abelia, 10 Yopi Juniorta. Hari ini kita memasuki tema 4, yaitu peredaran darahku sehat. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, yaitu ada sistem peredaran darah pada manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Perhatikan gambar yang di atas yang namanya peredaran darah kecil dan yang di bawah peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, setelah itu ke vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar yaitu darah mengalir dari bilik kiri, lalu ke arteri besar atau aorta, setelah itu ke arteri, selanjutnya ke seluruh tubuh, dan ke vena, lalu ke serambi kanan. Kita masuk ke organ-organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu ada jantung. Ini adalah gambar jantung. Diperhatikan. Ini adalah anatomi jantung manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebagian sebelah kiri. Ukuran jantung sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kalau kita mau tahu ukuran jantung kita yang ada di dalam rongga dada kita itu, kita kepala tangan. Jadi kira-kira jantung kita itu adalah sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Jantung bekerja dalam memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa jantung kita itu berdenyut, mengembang, dan mengempis, maka letakkanlah tangan kita itu di sebelah rongga dada kita di sebelah kiri. Maka akan terasa jantung kita itu sedang bekerja, berkontraksi, dan berelaksasi, sehingga jantung kita tuh berdenyut, mengembang, dan mengempis. Apakah ada dirasakan? Ada. Jadi jantung itu tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang. Jadi di dalam jantung kita ini ada lagi 4 ruangan. Yaitu yang satu adanya serambi kanan, yang kedua adanya serambi kiri, yang ketiga adanya bilik kanan, dan yang keempat adanya lagi namanya bilik kiri. Jadi setiap bagian jantung kita ada yang kanan, ada yang kiri, itu dibatasi oleh sekat jantung. Jadi antara serambi kanan dan serambi kiri itu ada yang namanya sekat jantung yang sering disebut dengan katup jantung. Begitu juga dengan bilik kanan dan bilik kiri, juga mempunyai sekat jantung atau pembatas jantung yang sering disebut dengan katup. Masih dengan jantung, kita lanjutkan dengan jantung. Katup jantung berfungsi. Jadi fungsi katup jantung yang membatasi antara bilik kanan dan bilik kiri itu berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Jadi ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Jadi untuk kita merasakan bahwa nadi itu ikut berdenyut, maka boleh kita pegang tangan kita. Di situ terasa adanya denyut nadi. Pasti darah kita sedang berkontraksi dan berelaksasi. Sudah mengerti dengan jantung?
Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan yang organ peredaran darah pada manusia yang kedua, yaitu ada yang namanya pembuluh darah. Perhatikan, seperti inilah kira-kira bentuk pembuluh darah yang ada pada tubuh manusia. Jadi pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jadi pembuluh darah yang ada yang berwarna biru dan berwarna merah itu menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu dari seluruh tubuh itu kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama adanya pembuluh nadi atau arteri, yang kedua adanya pembuluh bali atau pena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah. Pembuluh nadi yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi tugas pembuluh nadi itu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung dan mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh bali atau pena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi kita harus bisa membedakan antara pembuluh nadi dan pembuluh bali. Jadi biar ingat, pembuluh nadi itu atau arteri, pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh pena atau pembuluh bali yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Bisa dipahami? Kita lanjutkan masih dengan pembuluh darah. Pembuluh nadi yang paling besar. Jadi dalam pembuluh-pembuluh nadi itu ada lagi yang paling besar. Jadi kalau pembuluh nadi yang paling besar itu disebut dengan namanya aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh bali bercabang-cabang. Jadi yang namanya pembuluh nadi dan pembuluh bali itu bentuknya bercabang-cabang seperti yang kita lihat di gambar. Itu bentuk pembuluh nadi atau pembuluh bali itu bercabang-cabang. Jadi ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Jadi semakin ke ujung kan semakin kecil. Jadi ujung terkecil itu disebut yang namanya pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu sangat halus dan berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai 160.000 km. Jadi begitu panjangnya pembuluh darah yang ada pada tubuh kita manusia. Seperti yang kita lihat, ada pembuluh yang berwarna biru dan berwarna merah tuh begitu banyaknya. Jika kita hubungkan dari ujung ke ujung, dari ujung satu yang ke ujung yang lain, itu bisa mencapai panjangnya sekitar 160 km. Apakah sudah bisa dimengerti tentang pembuluh darah? Sudah, kita lanjutkan dengan yang pada manusia yang ketiga, yaitu paru-paru. Perhatikan, inilah kira-kira bentuk paru-paru yang ada di dalam rongga dada kita. Paru-paru memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi paru-paru ini memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah. Jadi darah yang dipompa oleh jantung dan dialirkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh agar darah itu bisa mengalir dengan baik, lancar. Itu paru-paru berperan penting. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigennya. Paru-paru sebagai yang menyediakan oksigen agar darah itu bisa mengalir tanpa adanya hambatan dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi itulah kira-kira fungsi dari paru-paru. Bisa dilanjutkan? Bisa. Jadi darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Jadi darah yang dipompa oleh jantung dialirkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh itu tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi darah yang sudah beredar ke seluruh tubuh itu mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida disebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil
Di paru-paru, ini prosesnya di paru-paru. Karbon dioksidanya diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Jadi kita bernapas itu di waktu itulah karbon dioksida itu yang ada di dalam paru-paru kita, yang dibawa oleh darah, yang diproses di paru-paru tadi. Jadi di saat kita sedang proses pernapasan, karbon dioksida tersebut diganti menjadi oksigen. Masih dengan paru-paru. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang yang semakin ke ujung semakin mengecil. Perhatikan gambar di samping. Begitulah bentuk paru-paru. Jadi di dalam paru-paru itu terdiri dari ribuan tabung bercabang. Seperti gambar, kan kita lihat banyak cabang-cabang dari tabung-tabung tersebut. Cabang tersebut semakin ke ujung tuh semakin mengecil. Pada ujung tabung yang mengecil terdapat kantong udara yang dinamakan dengan alveoli. Masing-masing dari alveoli tadi, tabung yang mengecil, memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jelas? Jelas. Jadi organ peredaran darah pada tubuh manusia itu ada 3. Yang pertama adanya jantung, yang kedua adanya pembuluh darah, yang ketiga adanya paru-paru. Jadi kita harus senantiasa menjaga organ-organ peredaran darah pada manusia, karena organ-organ darah pada tubuh kita ini merupakan hal penting, penggerak inti dari kegiatan tubuh kita. Karena jika jantung tidak memompa darah dengan baik, maka bisa menyebabkan penyakit yang akan ditimbulkan penyakit di tubuh kita. Bisa bermacam-macam bentuk penyakit yang ditimbulkan jika jantung tidak memompa darah secara baik dan pembuluh darah pun tidak mengalirkan darah secara baik ke seluruh tubuh, dan oksigen pun jika tidak menyuplai oksigen begitu baik, bisa mengakibatkan bermacam-macam yang namanya penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah pada tubuh kita. Cara menjaganya yang paling sederhana yaitu senantiasalah kita selalu berolahraga dan menghindari namanya segala sesuatu yang dapat merusak kerja jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami. Jadi itulah materi pembelajaran kita hari ini. Tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.